kita memulai materi pada hari ini, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita baca bermanfaat dan bisa kita pahami dengan mudah atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sholihah Al-Fatihah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai peristiwa atau faktor-faktor Fathu Makkah. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai perjanjian Hudaybiyah. Dalam peristiwa Fathu Makkah ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Mengapa peristiwa Fathu Makkah ini bisa terjadi? Nah, peristiwa Fathu Makkah ini terjadi dikarenakan kaum Quraisy yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan kaum muslimin telah mengkhianati perjanjian dari perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Nah, Fathu Makkah ini terjadi ketika Nabi Muhammad merasa kaum Quraisy telah melewati batas dikarenakan mereka telah mengingkari perjanjian tersebut, dan Nabi Muhammad ingin untuk menguasai kota Makkah kembali yang sebelumnya telah dikuasai oleh kaum Quraisy. Nah, Fathu Makkah ini sendiri memiliki arti dari Fathu yang artinya pembukaan, kemenangan atau pembebasan. Jadi Fathu Makkah merupakan pembebasan, kemenangan atau pembukaan kota Makkah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Peristiwa Fathu Makkah sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah atau tepatnya 630 Masehi. Pada tanggal 10 Ramadan, kaum muslimin dan Nabi Muhammad berangkat menuju ke kota Makkah bersama dengan 10.000 pasukan kaum muslimin yang terdiri dari berbagai kabilah, Sulaim, lalu kabilah Huzainah, kabilah Ghatifan, dan lain-lain. Selama perjalanan, kaum muslimin diajak oleh Nabi Muhammad untuk selalu mengumandangkan takbir dan tahmid. Lalu mendekati kota Makkah, Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk mendirikan kemah di dekat kota Makkah, tepatnya di Mat Az-Zangan. Mengetahui banyaknya pasukan dari kaum muslimin, Abu Abbas dan juga Abu Sufyan mendatangi Nabi Muhammad, mengakui kekalahannya dan memutuskan untuk masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad menerima mereka berdua dan meminta mereka untuk kembali lagi ke Makkah. Namun mereka takut akan keselamatan dari keluarga mereka yang berada di Makkah. Jadi Abu Sufyan diberikan kehormatan oleh Nabi Muhammad agar keluarga mereka dimasukkan ke dalam rumah Abu Sufyan lalu mereka aman. Hal ini seperti yang dikatakan kepada seluruh pasukan muslim sebelum mereka memasuki kota Makkah. Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengucapkan 3 pengumuman. Yang pertama yaitu, barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka mereka aman. Lalu barang siapa mereka masuk ke rumah mereka sendiri dan menutup pintunya, maka mereka aman. Lalu yang ketiga, barang siapa masuk ke dalam Baitullah, maka dia aman. Nah, Nabi Muhammad ini memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam kota Makkah melalui 4 arah. Yang pertama dari arah utara yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, lalu dari arah bawah yaitu Khalid bin Walid, lalu dari arah barat yaitu oleh Sa'ad bin Abu Ubadah, lalu dari arah atas atau kaki gunung oleh Abu Ubaidah. Nabi Muhammad sendiri sebelumnya sudah mengetahui jika kaum Quraisy itu sebenarnya sudah melemah kekuatannya, dikarenakan pemimpin mereka yaitu Khalid bin Walid sudah menyatakan masuk Islam, begitupun juga Abu Abbas dan Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam. Nah, sebenarnya Nabi masuk ke dalam kota Makkah ini tidak berniat melakukan pertempuran atau pertumpahan darah. Nabi Muhammad sendiri berniat masuk ke dalam kota Makkah dengan damai, dengan cara yang baik, tanpa adanya peperangan. Lalu ketika mereka mulai masuk ke dalam kota Makkah, tidak ada halangan satu apapun. Dan Nabi Muhammad sebelumnya sudah mewanti-wanti atau memberikan seperti mandat kepada mereka, sekiranya tidak ada atau
Al-Isra, yaitu ayat 81. Setelah Nabi menghancurkan berhala, lalu Nabi melihat pasukan kafir Quraisy berbaris menunggu Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu. Lalu Nabi pun berkata, "Wahai kaum Quraisy, apa yang aku lakukan terhadap kalian?" Lalu mereka pun menjawab, "Kebaikan engkau saudara yang baik, dan engkau dari saudara yang baik pula." Lalu Nabi pun memerintahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk pergi dan menyatakan kalau mereka sudah bebas. Jadi dalam peristiwa Fathu Makkah ini Nabi Muhammad sangat meminimalisir terjadinya peperangan atau pertumpahan darah. Di Makkah sendiri itu dikuasai oleh kaum Quraisy sejak dulu, maka dari itu Nabi pun pindah ke Madinah dan melakukan perjanjian yang dikarenakan sebelumnya terjadi konflik antara kaum Quraisy dan juga kaum Madinah, kaum Quraisy dan juga kaum Muslimin yang ada di Makkah dan di Madinah. Lalu setelah itu Nabi pun menerima banyak sekali, setelah kejadian Fathu Makkah itu ada banyak sekali kaum Quraisy yang menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad, menyatakan masuk ke Islam dan mengatakannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun menerima semua itu. Lalu setelah peristiwa itu Nabi pun kembali ke Madinah meneruskan dakwahnya yang berada di Madinah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, kemenangan Islam sendiri itu tidak terjadi begitu saja atas bantuan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga atas usaha dari kaum muslimin dan juga atas usaha dari Nabi Muhammad. Mereka itu percaya kalau Islam itu agama yang benar dan Islam itu pasti bisa mengalahkan kebatilan. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil contoh. Jika optimis itu perlu dan juga kayak ini, kalian pernah dengar yang itu jangan lupa usaha, lalu tawakal, lalu berdoa dan berserah diri kepada Allah, bagaimana nanti hasilnya. Nah, itu juga seperti itu. Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk berusaha terlebih dahulu, mengusahakan agar mereka bisa menguasai kota Mekah, bisa mengambil alih kota Mekah. Lalu nanti bagaimana hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendapatkan kemenangan itu sendiri, tidak selamanya kaum muslimin itu menggunakan kekerasan atau peperangan agar mendapatkan suatu wilayah atau mendapatkan kemenangannya. Tapi juga bisa dengan cara yang damai, dengan cara yang tenang, seperti musyawarah itu sangat diperlukan ya. Dengan cara musyawarah atau berbeda pendapat itu bisa menjadikan seorang mendapatkan apa yang dia inginkan dengan lebih mudah. Nah, itu dia materi pada hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas mengenai peristiwa Fathu Makkah, bisa bertanya atau bisa membaca dari sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah. Bisa dari buku, ataupun bisa dari internet, ataupun dari YouTube melalui video-video. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan wal asri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik, lalu bisa kita manfaatkan, berarti bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga